Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing bagaimana caranya kita bisa blending kick dan bass kita menggunakan sidechain kompresor dan teknik bass return gitu ya. Tutorial ini spesial juga buat teman saya yang kasih saya ide gitu ya untuk bikin tutorial ini. Yang tertarik sama tutorialnya, kita langsung ke videonya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, di video ini saya akan pakai Logic Pro ya, karena spesifik permintaan teman saya. DAW yang dipakai sama dia adalah juga Logic Pro gitu ya. Oke, ini di sini saya sudah ada sampel, bisa sampel apa aja, bisa kalian download. Ini saya asal aja pilih ya, nomor 44, suaranya kayak gitu. Lalu saya import ke sini ke Logic Pro dan saya loop gitu ya. Ini untuk mempercepat proses gitu ya, karena kita nggak akan bikin sound design kali ini. Kita akan coba untuk gimana cara kita bisa ngeblend kick dan bass kita dalam konteks elektronik musik gitu ya. Kenapa saya bilang elektronik musik? Karena spesifik ya di sini, karena di sini ada beberapa trik-trik yang saya ingin sharing ke kalian, itu efektifnya dan kebanyakan digunakan untuk genre-genre elektronik musik ya, seperti techno, mungkin seperti hal kayak gitu, dimana kick dan bassnya itu sebagai fundamental tracknya gitu ya, jadi harus solid dan make sure nggak ada yang clashing gitu, yang ada yang tabrakan frekuensi satu sama lain. Oke, untuk konteks kali ini saya pakai Serum untuk bassline-nya. Standar ya, ini bisa kalian buat sendiri presetnya. Oke, saya coba ulang aja. Ini preset dulu. Oke, by default ini dari Serum. Suaranya di sini saya pakai style side trance ya, tiga seperti gallop style gitu modelnya. Cuman satu note biasa flat. Di sini bakal ada kick. Kenapa saya nggak pasang di sini bassnya? Dan dia akan seiring ini fade out kick, nanti dia akan fade in lagi dengan bass yang ini gitu ya. Oke, ini suaranya jelek ya masih. Oke, di sini kita bisa pilih analog, kita pakai yang basic shape aja. Sine wave, mungkin kita mau pakai saw supaya dia lebih ada harmonik. Lalu kita tinggal hidupkan filternya dan oke, sementara suaranya kayak gitu. Apa kita bisa lakukan di sini, kita pasang envelope 2 lagi untuk merunning di bassnya seperti itu. Lalu di matrix kita ubah biopolarnya menjadi unipolar, yang mana hanya akan ngebuka filternya satu arah gitu ya. Kita root envelope 2, kita matiin sustainnya, lalu kita kecilin decay-nya, kurang lebih kayak gitu. Untuk release 5 milisecond itu the best menurut saya. Oke, sementara suaranya kalau kayak gitu. Oke, dengan kicknya. Udah lumayan oke, cuman bisa kalian dengar di sana sepertinya ada hal yang tabrakan gitu ya. Dan ini di bagian master saya setup span dari Fox and Go. Ini software gratis juga, bisa kalian download secara gratis seperti ini, dan akan sangat membantu ya kalau kalian pakai ini. Oke, kita setup si
sementara ada di stereo outputnya. Coba kita ntar kita ulang mulai dari awal ya. Oke, gitu. Di bass kita juga bisa pasang di sini function jadi kita bisa ngelihat bagaimana frekuensinya ya. Oke. C. Oke, di kicknya juga kita bisa pasang. Oke, pertama mungkin kita EQ dulu ya untuk bassnya. Kita potong 30, kalau saya suka potongnya di 30 dB karena menurut saya frekuensi di bawah itu hanya akan ngabisin headroom kalian ya, ngabisin energi dari track kalian gitu. Lalu untuk di kick juga biasanya saya akan potong di 30 sekian lah kira-kira aja. Oke. Lalu apa sih sebenarnya yang jadi masalah itu begitu si kick ini fade out ke sini, sedangkan di sini bass kita sudah masuk, itu dia akan ada beberapa frekuensi yang tabrakan ya karena kick dan bass itu sama-sama tempatnya di low gitu. Oke, jadi hal yang bisa saya lakukan pertama adalah dengan cek dulu di sini harmonik dari si bassnya. Di sini kita punya 65 Hz dan punya 130 Hz. Oke. Sedangkan kalau untuk kick dia punya attack itu ada di 100 Hz ya, sekitaran segitu. Sorry. Oke, ini kick dan ini bass gitu. Oke, apa yang kita lakukan sekarang adalah kita baru kita dengar di sini kita tahu sepertinya kicknya kurang attack gitu ya. Jadi kita lakukan adalah boosting di 100 dB. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jangan pakai yang ini. Kenapa saya nggak pakai itu? Sebentar saya akan jelaskan alasannya. Ini kita pakai 100 dB, bisa kita boost sedikit, mungkin 1-2 dB aja. Jadi dia ada attack-nya lebih itu. Ini dengan equalizer dan ini tanpa. Ketika ini kalian dengar ada sedikit lebih attack gitu ya, lebih body di sini. Oke, untuk bass apa yang kita lakukan di sini, kita setelah lihat di span analyzer ada beberapa harmonik ya. Yang ini di 66, 60 dan di 140. Nah, untuk bass itu subnya dia ada di 60 sampai 80 Hz ya kalau nggak salah. Saya ada ininya, bisa saya share juga nanti. Subnya dari 16 sampai 60 Hz, bassnya itu dari 60 sampai 250. Oke. Jadi karena kita mau ada yang di daerah 100, jadi kita akan ambil yang frekuensi harmonik yang kedua, yaitu yang ada di 100. Kalian bisa lihat di 130 Hz. Kita ambil yang ini, lalu kita bisa drag di 106 berapa tadi? 131 ya. Oke, kurang lebih di sini 130. Lalu kita coba reduce ini. Oke, kayak gitu.
kick. Kalian dengar di sini ada resonance di angka 100 itu yang sepertinya dia nabrak gitu ya sama kicknya. Jadi kita potong aja bagian itu, kita hilangin. Oke, di kick ini mungkin kita bisa reduce sedikit di 60-nya. 61 Hz kita bisa hilangin beberapa dB aja kayak gini. Oke, jadi semacam mereka punya tempatnya masing-masing gitu ya di stereo apa di ada punya tempat frekuensi masing-masing di bagian bawah gitu ya, 100 dan ke bawah itu 200 ke bawah itu. Oke, apa yang kita bisa lakukan lagi yaitu kita perlu summing ini, klik shift 1 dan 2, kita klik shift lalu klik kanan di sini, lalu kita pilih yang track stack, create track stack summing kayak gitu ya. Nah, apa yang dilakukan adalah dia mensum dua track ini menjadi satu output gitu ya. Oke, ini sorry ini saya udah terlanjur di sini tadi. Kita pakai yang ini. Oke. Sekarang dia berdua akan jadi satu di sum ini lalu keluar di sum ini gitu ya. Apalagi yang kita bisa lakukan untuk bikin suara bass kalian semakin keluar gitu ya, punya attack gitu. Biasanya yang saya lakukan adalah dengan trik yang namanya bass return gitu. Apa itu bass return? Adalah kita meroute si bass ini ke channel lain untuk mendapatkan stereo spreadnya. Lalu dari channel itu kita route kembali ke bass atau kick bass yang kayak ini, kick bass bass gitu ya, kick dan bass BUS maksud saya ya. Oke, gitu. Caranya adalah di sini kita bisa pilih send. Nah, sini kan kalian lihat di sini serum, lalu dia dapat EQ, lalu dia outputnya ke bass 3 yaitu nih bagian sini. Oke, lalu dari bass 3 dia akan langsung ke stereo output. Oke, kayak gitu routingnya. Nah, untuk bass ini sekarang kita lakukan adalah setelah dia di EQ, sebelum dia running ke bass 3 tadi ke bagian ini, kita bisa cegat lah istilahnya ya. Kita bisa split sinyalnya lagi untuk kita buat stereo spread gitu ya. Misalkan oke, kita pakai bass 5 ya untuk kali ini. Bass 5, nah di sini kosong. Kalau kita play lalu kita angkat yang ini, kalian bisa dengar dia akan suaranya lebih besar itu ya, karena kita ngirim sinyal lagi ke audio lain gitu. Untuk jadi ada double gitu suaranya. Nah, bagaimana kita ngelakuinnya secara benar gitu ya. Di stereo output ini kita bisa rubah lagi outputnya menjadi bass 3 gitu. Karena kenapa bass 3? Karena di sini kita mau setelah kita split ini signal dari bass ini, kita kembalikan lagi ke bagian ini ya, ke bass channel 3 ini gitu. Sampai akhirnya dia akan keluar ke stereo output gitu. Nah, caranya adalah kita klik bagian sini yang tadi kita send ke bass 5. Ini bass 5 kita bikin channel lain lagi. Lalu yang harusnya stereo output kita bisa rubah lagi menjadi boost yang ini ya. Bass ini kita pakai bass 3 kickan bass yang tadi sih. Dia akan kelihatan. Nah, ini dia akan merut kembali sinyalnya ke summing bass kalian gitu ya. Cuman kan jadinya double gitu ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan adalah kita bisa klik di bagian sini di bass 5 ini, lalu kita EQ aja ini. Kita potong sampai 200 lah. Karena di sana sudah mulai stereo spread ya.
ada 250 mungkin. Dan di sini bisa kalian boost mungkin di sini. Oke. Misal contoh ya, nggak harus kalian lakukan ini supaya kalian bisa dengar perbedaannya aja. Oke. Ini tanpa, dan ini dengan bass. Mungkin too much ya ini ya. Satu aja gitu. Kita bisa cut sedikit. Oke, biar fair gini ya. Biasanya kan saya render dulu ini, bounce dulu semuanya jadi ya file audio gitu. Dari file audio baru kita bikin chainnya ya. Apa itu chain ya? Rangkaian-rangkaian plugins, effect, dynamic, maximizer, apapun yang menurut kalian diperlukan gitu ya. Nah, untuk meniru kondisi seperti itu, karena ini stereo nggak bisa kita jadiin mono ya. Kalau yang ini kita bisa rubah jadi mono. Ini kita tinggal rubah aja di mono. Oh sorry. Oke. Oke. Kita sudah mono. Bassnya gimana caranya? Kita bisa ke sini aja. Kita pakai gain di sini ada stereo. Lalu kita mono. Oke. Kita bikin dia mono. Kalau kalian cek di bagian sini ya, mungkin multimeter. Nah, oke, misalkan di sini kalian mau pakai dynamic, ada imaging, misalkan kita pakai directional mixer, misalkan gitu ya. Di sini crossover di 200 kita mau spread yang bagian ini aja gitu. Sebagai gambaran aja ya, kalian nggak usah pakai ini kalau kalian nggak suka. Saya bisa mungkin kadang kalian mau ada reverb sedikit di bass kalian. Ini cara terbaik, jadi kalian nggak akan mengganggu sinyal aslinya. Kalian mengirimkan sinyal, menduplikat sinyal, memisahkan sinyal asli dan kita mengirim sinyal yang sama ke bass audio lain gitu ya, untuk mendapatkan spreading sinyal gitu istilahnya. Nah, kayak gitu ya. Mungkin nggak akan pakai ini. Lebih suka ini aja. Ini tanpa. Kalian dapat ekstra kick gitu, ekstra punch di bass kalian ya. Lalu ini dynamic. Oke, caranya kita pakai sidechain kompresor ya. Di sini kita ada kompresor bawaan Logic asli. Nah, di bagian sini tinggal klik aja yang sidechain ini. Lalu kita pilih dari audio yang imba kick yang ini. Jadi setiap kali kick datang dia akan ngeducking si bassnya gitu ya. Kita coba langsung aja.
Oke, mungkin itu aja ya. Ini sebelum proses kita coba bandingin sebelum semuanya. Oke, kayak gitu ya. Lalu dengan processing, sedikit processing. Oke, mungkin itu aja ya. Singkat padat. Semoga bisa membantu kalian, terutama teman saya yang minta ini tutorial. Biasanya juga di bass channel saya pakai kompresor lagi ya, supaya menyatu gitu jadi satu, berasa tidak terdengar seperti dua instrumen berbeda gitu ya. Oke, ini kalian cuman bisa, ini cara saya untuk cek ke bagian low-nya aja ya, saya potong 200. Oke, mungkin itu aja, singkat padat. Sampai jumpa di video selanjutnya.